Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari yang cerah di kota Pandeglang, Banten. Di bawah terik matahari yang hangat, langkah demi langkah kami ayunkan, menyusuri jalanan penuh sejarah, untuk sebuah perjalanan batin. Hari ini, kami memulai sebuah perjalanan wisata rohani, ziarah ke makam-makam ulama besar Banten, para penyebar dakwah Islam yang telah mewariskan ilmu, keberkahan, dan keteladanan bagi umat hingga hari ini. Dari alun-alun Pandeglang, suasana kota terasa begitu hidup. Penjual makanan khas, pedagang buah, hingga anak-anak kecil bermain di taman kota, seolah menjadi saksi perjalanan kami. Dari sinilah kami mulai, menuju makam ulama-ulama besar yang dimuliakan masyarakat Banten. Langkah pertama kami menuju makam Syekh Maulana Maghribi, yang terletak tidak jauh dari pusat kota. Konon, beliau adalah salah satu penyebar Islam dari negeri jauh, yang menetap di tanah Banten untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat. Pandeglang memang bukan sekadar kota biasa. Di sini sejarah dan spiritualitas berjalan berdampingan. Setiap sudutnya menyimpan kisah perjuangan para ulama. Setiap makam menjadi pengingat bahwa hidup ini hanya sementara, dan bekal terbaik adalah ilmu, amal, dan kebaikan yang kita tinggalkan. Pandeglang adalah salah satu kabupaten tua di Provinsi Banten, yang dikenal sebagai kota santri, kota ulama, dan pusat dakwah Islam di ujung barat Pulau Jawa. Sejak zaman Kesultanan Banten, Pandeglang sudah menjadi bagian penting dari wilayah kekuasaan Islam di Nusantara. Setelah Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, mendirikan Kesultanan Banten pada abad ke-16, daerah Pandeglang mulai berkembang sebagai pusat pertanian, perikanan, dan pendidikan Islam. Para ulama memainkan peran yang sangat besar dalam membangun peradaban di Pandeglang. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menjadi pemimpin masyarakat, pendamai, hingga pejuang melawan penjajah. Hingga kini, Pandeglang dikenal sebagai tempat bersemayamnya banyak ulama besar yang menjadi sumber keberkahan bagi masyarakat sekitar. Ulama-ulama terkenal di Pandeglang. Di antaranya adalah Syekh Maulana Maghribi. Beliau diyakini sebagai salah satu penyebar Islam awal di Banten, berasal dari tanah Maghrib, Maroko, yang datang membawa ajaran tauhid ke ujung barat Jawa. Makam beliau banyak diziarahi oleh masyarakat yang ingin mendoakan dan mengenang jasa dakwah beliau. Pandeglang, kota santri. Hingga saat ini, Pandeglang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam. Pesantren-pesantren berdiri di berbagai pelosok desa, menjadi tempat ribuan santri belajar ilmu agama dan ilmu kehidupan. Kehidupan masyarakat Pandeglang juga sangat religius. Sholat berjamaah terjaga, tradisi tahlilan, pengajian, dan ziarah ke makam ulama tetap lestari hingga kini. Perjuangan para ulama tidak hanya meninggalkan jejak berupa masjid dan pesantren, tetapi juga nilai-nilai keikhlasan, keberanian, dan cinta ilmu yang masih terasa dalam denyut kehidupan masyarakatnya. Kami pelan-pelan memasuki pelataran parkir. Deretan motor dan mobil sudah tertata rapi di tempat yang telah disediakan. Penjaga parkir dengan ramah mengarahkan kami ke salah satu sudut yang masih kosong. Di sana, suara azan zuhur dari masjid terdekat terdengar samar-samar, menyatu dengan semilir angin yang membawa aroma sawah dan bunga-bunga. Terlihat jelas di depan mata, sebuah area yang begitu tertata rapi, bersih, penuh ketenangan. Di sekitar kami, hamparan sawah hijau membentang luas, berkilauan di bawah sinar matahari siang. Padi-padi yang baru tumbuh bergoyang pelan ditiup angin, memancarkan keindahan alam yang sangat menenangkan hati. Suara burung-burung kecil berkicau, kadang terdengar suara katak dari parit sawah, menambah hidup suasana sekitar makam ini. Beberapa peziarah lain juga terlihat sedang parkir. Ada yang turun membawa keranjang bunga tabur, tasbih, dan botol air untuk wudhu. Wajah mereka tampak khusyuk, dengan langkah yang pelan dan hati-hati. Beberapa anak kecil berjalan menggandeng tangan orang tuanya, bertanya-tanya tentang siapa ulama yang akan mereka ziarahi. Kami bersiap melangkah memasuki area makam, membawa salam, membawa doa, dan membawa kerinduan kepada para ulama yang telah lebih dulu pulang menghadap Ilahi. Perjalanan baru saja memasuki babak paling khusyuknya, dan kami pun mulai berjalan pelan menuju pusara, sambil membawa bunga, dengan hati yang penuh harap akan keberkahan. Dalam perjalanan sejarah Islam di tanah Jawa, khususnya di Banten, banyak sekali tokoh ulama yang dikenal masyarakat luas tetapi tidak banyak tercatat dalam kitab-kitab sejarah resmi. Salah satu di antaranya adalah Syekh Maulana Maghribi. Nama ini sudah lama hidup dalam cerita-cerita rakyat di Pandeglang, Serang, dan sekitarnya. Makam beliau hingga kini ramai diziarahi, diyakini sebagai salah satu tempat yang penuh keberkahan. Namun, tidak banyak catatan tertulis yang bisa membuktikan kapan persisnya beliau hidup, dari mana tepatnya beliau datang, dan apa saja peran yang dijalankan di Banten.
Meskipun sejarah Syekh Maulana Maghribi tidak banyak tertulis di kitab atau dokumen resmi Banten, jejak spiritual beliau tetap hidup di hati masyarakat. Ziarah ke makamnya bukan hanya mengenang seorang ulama, tetapi juga menghargai jasa-jasa para pendakwah yang tanpa pamrih mengajarkan Islam hingga ke pelosok desa. Karena itu, meskipun catatan beliau samar, keberadaan beliau tetap terang bagi hati orang-orang yang percaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.